kamu nih apa-apa malas banget. Gue udah nyapu, udah ngepel, udah kerja, udah nyari duit, udah semua nyuci baju. Malas apanya? Kan gitu. Jadilah toksik kan relationship-nya. Langkah yang paling awal yang sering kali bikin orang gagal keluar dari toxic relationship atau bahkan nggak pernah sembuh dan akhirnya berpuluh-puluh tahun Anda berhubungan dengan cara yang toksik, itu cuman karena Oke, untuk selanjutnya berarti ya Mas Fadli ya, cara menyembuhkan dari hubungan toksik ini. Nah, ini di Kedamaian ID caranya ada banyak teman-teman. Cuma memang harus dicocokin dengan kasus Anda gitu ya. Nggak semua cara terapi ini dipercaya atau Anda pede untuk bisa pakainya sebagai solusi. Gitu. Ini beda-beda. Ada orang yang meditasi aja sembuh. Ada orang yang tapping sembuh. Ada orang yang tapping nggak sembuh. Ada yang harus pakai di unseen terapis baru dia oke banget gitu. Nah, teman-teman boleh menggunakan cara apapun, tetapi teman-teman perlu tahu Anda PD-nya yang mana gitu. Karena sekali lagi cara terapi, siapa yang menterapi atau ngajarinnya itu cuman sebagian persentase. Yang lebih penting lagi adalah Anda percaya sama teknik penyembuhannya dan Anda percaya sama diri sendiri, Anda punya peluang untuk sembuh. Gitu. Ini lebih penting daripada tekniknya. Gitu. Nah, mulai dari mana? Yang penting adalah gini, teman-teman perlu mulai dari menerima dulu. Cara untuk sembuh sama seperti kita sakit fisik, Mas Teguh. Datang ke dokter, kita ngaku kita sakit. Dok, aku sakit pinggang misalnya, gitu. Oh oke. Berarti kan dia sudah mengakui memang ada penyakit di tubuhnya dia. Jadi diagnosis dokternya tidak salah. Treatmentnya atau perawatan yang dikasih juga nggak salah. Nah, langkah yang paling awal yang sering kali bikin orang gagal keluar dari toxic relationship atau bahkan nggak pernah sembuh dan akhirnya berpuluh-puluh tahun Anda berhubungan dengan cara yang toksik, itu cuman karena Anda nggak terima. Gitu. Nah, itu perlu dari situ dulu. It's okay, nggak apa-apa, aku pernah salah, diterima dulu aja. Aku pernah mentoleransi hal-hal yang salah misalnya, tapi sekarang aku sadar itu salah dan aku berhak untuk pulih. Nah, itu dulu. Jadi step 1 itu dulu teman-teman. Anda berhak untuk pulih dan Anda sadari bahwa ini memang sepertinya salah dan perlu disembuhin. Gitu ya. Nah, step yang selanjutnya teman-teman, Anda proses rasanya. Nih, karena sadar itu setengah jalan. Jalan setengahnya lagi, Anda perlu mengekspos rasanya ke permukaan yang sering kali mungkin Anda kesampingin, Anda tekan, Anda bikin pura-pura nggak ada. Padahal keselnya ada, sakit hatinya ada, tertekannya ada, sedihnya ada, semuanya ada. Tapi enggak lah nggak apa-apa, enggak lah nggak apa-apa, gitu aja terus. Denial sama perasaan tersebut gitu ya? Di denial, iya. Padahal kalau disadari, dihadapi gitu ya, diajak ngobrol, rasa itu akan membaik. Dan membaiknya itu bukan sekedar di permukaan seperti teman-teman mengenyampingkan itu. Tapi sembuh, Mas Teguh. Gitu. Makanya kenapa kalau kita tapping itu ada yang namanya tune in. Ada yang namanya merasakan. Karena rasanya perlu dimunculin dulu ke permukaan. Anda perlu punya spesifik folder yang Anda perlu klik baru bisa di-delete. Kalau enggak ya cuma di-hide doang. Kalau di-hide doang dia nggak pernah hilang, cuman nggak kelihatan di permukaan tapi sakit. Gitu. Nggak bisa. Kita perlu dengan sadar, oke, ini foldernya. Anda perlu ngaku dulu, oke, sepertinya hubungan saya toksik ini. Apa ya rasanya? Nah, rasanya disadarin. Setelah disadari, teman-teman, diikhlaskan. Proses yang paling mudah yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan teknik di unseen terapis. Jadi di unseen terapis itu, teman-teman bisa melepaskan luka tanpa harus bercerita, membuka rahasia, mungkin nggak apa-apa gitu, mungkin aib, mungkin nggak nyaman diceritain, tetapi Anda perlu cuman dengan menenangkan diri sendiri, Mas Teguh, terus dalam waktu 10-20 detik kumpulin perasaan sayang dan cinta Tuhan, orang tua Anda, sayang dari mungkin anak Anda, pasangan Anda, perasaan sayang Anda ke orang lain, ke hewan peliharaan Anda mungkin, ke benda kesayangan, nggak apa-apa. Yang penting rasa sayangnya ada dalam hati, terasa detik ini dulu. Habis itu, tugasnya cuma munculkan ke permukaan rasanya dan ikhlaskan. Nggak lama, cuma 30 detik aja Anda kasih waktu. Apa yang harus terbayang-bayangkan, apa yang muncul disadari aja, terus diikhlaskan, dilakukan dengan mata tertutup dan rileks ya. Habis itu udah buka lagi matanya. Anda cobain, lakuin ini beberapa kali, Anda akan sembuh dari luka seberat apapun luka batinnya.
Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Gitu. Ini actionable step yang sangat powerful menurut saya Mas Teguh. Orang-orang tinggal praktekin lagi. Baru setelah teman-teman sembuh, stepnya teman-teman membangun identitas diri. Nah ini nanti, teman-teman di step 2, step 3 itu nanti. Level 1 ini lulus dulu aja. Teman-teman perlu lepas dari lukanya, baru teman-teman membangun diri nantinya. Gitu perlu ya. sadari dulu berarti kan? Sadari dulu. Ingat, jadi mulai dari menerima dulu, oke nggak apa-apa, kayaknya ini memang toksik ya. Iya. Rasanya apa, disadari, habis itu dilepaskan dengan di unseen terapis teknik tadi yang saya ceritain ya, cuman dengan merasakan kasih sayang, habis itu tutup mata, sadari perasaannya dan ikhlaskan, sadari perasaannya dan ikhlaskan, sampai cukup rasanya, sampai benar-benar berkurang bahkan lega, habis itu buka lagi matanya, sesimpel itu teman-teman. Nah dari sana baru teman-teman membangun identitas diri nanti, gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah mulai melakukan ini, teman-teman akan mulai tidak nyaman dengan hal-hal yang tadinya teman-teman toleransi, karena Anda udah berubah. Baru nanti Anda bisa tuh ngomong ke pasangan Anda, ngomong ini jangan langsung share video ini ke mereka ya teman-teman ya. Andanya perlu siap dulu. Karena kalau Andanya masih dalam kondisi yang sakit hati, nih dia nih pasangan gua harus tahu nih. Habis itu berantem lagi, ngapain? Jangan juga ngasihnya dengan, nih tonton video ini. Kamu tuh dengerin tuh kata Mas Fadli gitu, jangan. Nggak akan beres ya. Ini Andanya perlu sembuh dulu, siap dulu, baru nanti dia akan mendapatkan manfaat dari video ini, gitu ya. Jadi nanti semuanya akan berubah Mas Teguh. Playlist lagu yang didengar akan berubah. Tadinya kan yang galau-galau, ini gua banget gitu. Iya. Sekarang berubah jadi beat-beat yang semangat gitu, sesuatu yang gue udah balik lagi nih, I'm back baby, wah gitu tuh, udah yang seperti itu gitu loh, udah berubah. Tongkrongannya mulai berubah gitu, yang dibaca mulai berubah, yang dilihat mulai berubah, mulai unfollow akun-akun yang juga toksik gitu ya. Hal seperti itu akan Anda lakukan dengan sadar dan excited gitu. Iya. Kadang kalau misalnya denger lagu galau ya pernah, saya juga ngalamin kayak gitu Mas tadi. Oke, pas kebetulan ada lagu galau kan, kok relate banget ya gitu ya. Kok relate banget gitu. Nah, kadang ketika sudah terjadi hubungan toksik seperti ini Mas Fadli ya, aku bingung nih. Gimana kalau misalnya terjadi sama keluarga kita? Oke, ini sering jadi tantangan ini. Kalau pacar kan bisa jadi mantan pacar. Betul ya kan. Kalau bapak masa bisa? Gak bisa. Iya kan? Om sendiri misalnya yang toksik gimana nih? Nah ini gini caranya. Atau Anda udah nikah nih sama pasangan Anda, kan gak semudah itu cerai dong. Gitu, enak aja. Gak segampang itu ya. Jadi Anda perlu berusaha dulu untuk memperbaiki. Nah ketika Anda perlu memperbaiki, ada cara-caranya teman-teman. Jadi bukan hanya kamu tapping gitu, nggak gitu. Jadi ya teman-teman, Anda perlu punya pemahaman gini dulu. Ya mungkin susah, tapi bisa dilakukan. Gitu. Kan sering kali, susah Mas Fadli, udahlah. Udah selesai. Saya aja lah, gitu ya. suami saya mah nggak bisa dibilangin. Gitu. Ya nggak akan pernah berakhir dong kalau gitu, toxic relationship-nya. Istri saya mah, aduh, berantem mulu, makanya mendingan saya di pos ronda sama teman-teman, gitu misalnya. Nah, Anda perlu sadar bahwa yes memang mungkin akan menemukan tantangan baru dan kesulitan, tetapi bisa dilakukan. Itu satu ya. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah bangun batasan yang jelas Mas Teguh. Antara yang benar dan yang salah. Secara halus saja. Atau bahasa kita sebut sebagai soft boundaries. Jadi boundaries yang halus gitu ya, batasan yang halus. Ini bisa dilakukan dengan ketika sudah mulai toksik gitu ya, diskusinya. Kita perlu sepakatin, bagian yang ini kayaknya bukan tentang kita deh. Ini cuman karena kamu pengen bikin aku kesel kan. Nah, bisa tuh. Jadi, aslinya kamu gak gini kok. Gitu. Mendingan kita bahas lanjut besok deh, kalau udah tenang. Nah, itu batasan halus. Gitu. Bisa gitu ya? Ya kan bisa gitu Mas Teguh. Kamu nih, apa-apa malas banget gitu. Bentar, kayaknya bukan malas deh. Kamu cuma pengen bikin aku kesel ya. Bisa kayak gitu.
Jadi itu batasan diskusi yang jelas. Jangan dibiasain, terus abis itu pundung kan. Gue udah nyapu, udah ngepel, udah kerja, udah nyari duit, udah semua nyuci baju. Malas apanya, kan gitu. Nah, jadilah toksik kan relationship-nya. Gitu. Aslinya kan mungkin dia cuman karena nunggu momen nyerang balik karena kita pernah salah. Bisa jadi gitu loh. Ya nggak apa-apa, namanya kita pernah salah dalam hubungan, tapi ya nggak berhak disakitin terus-menerus juga. Iya, harus diakhiri, gitu. Salahnya sekali, balas dendamnya masa 3 tahun, kan gitu. Berkali-kali ya. Iya kan, betul. Ya, Anda perlu selesaiin itu teman-teman ya. Jadi perlu diajakin ngobrol. Iya, Kita kayaknya perlu batasan yang jelas deh. Ada soft boundaries di sana. Anda perlu, bukan karena saya nggak suka ngobrol sama kamu, bukan karena benci, bukan. Cuman ini diskusinya udah toxic nih, gitu. Gak apa-apa, aku nggak marah, cuman kayaknya mendingan besok nunggu kita tenang, gitu. Ya aku berangkat kerja dulu ya, misalnya gitu. Atau kalau misalnya pasangan Anda yang berangkat kerja ya, kamu kerja dulu juga apa? Aku tenang, aku nggak sakit hati, nggak benci kok. Cuman sebaiknya kita nggak diskusi sekarang, nanti pas pulang kerja kita ngobrol, gitu. Jadi itu batasan diskusi atau batasan perlakuan, batasan aktivitas fisik misalnya gitu. Ketika udah didorong, nah ini bentar kamu kayaknya kesel deh gitu. Jadi perlu dibangun soft boundaries-nya. Jangan udah meledak baru teman-teman kayaknya harus berakhir nih hubungannya. Jangan gitu. Itu karena toleransi kecil yang terlalu lama ditoleransi. Gitu. Ya, terus betul. Komunikasi yang jujur. Nah, ini penting nih. Jadi ada yang namanya ruang untuk energi kita tetap positif dan terjaga, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tidak membatasi pola komunikasi yang jujur ini, teman-teman akan terkesan marah. Padahal enggak sebetulnya. Justru karena kita sayang sama dia, karena kita sayang sama diri kita sendiri, dan kita sayang sama hubungan ini, makanya kita mencari cara-cara untuk memperbaiki. Gitu. Yes. Dan nggak apa-apa kalau misalnya dia masih di step yang awal banget, yang memang nggak sadar kalau ini lagi masalah. Kita udah bertahun-tahun nganggap ini kayaknya bermasalah nih, tapi kok dia nggak sadar-sadar. Sadarkan gitu maksudnya. Gitu. Nah, jujur, jangan selalu pura-pura nggak apa-apa. Gitu. Anda harus bilang kalau misalnya itu tuh nyakitin aku tahu, gitu. Itu tuh bikin aku nggak nyaman, gitu. Ada satu momen di hidup saya, Mas Teguh, di mana saya ngobrol sama istri. Kamu tahu nggak? Ketika ngomongin impian, aku lebih tertarik ngobrolnya sama teman-teman aku loh dibanding sama kamu. Karena kalau kita ngomongin impian, di antara kita di dalam diskusi hubungan suami istri ini nggak membangun diskusinya. Susah, ini, aduh banyak masalah hidup kita. Ketemu lagi sama masalah A, B, C, D, E, kan masalah ada aja, semua orang juga punya kan gitu. Tapi untuk membangun kerajaan bisnis, membangun kehidupan yang baik itu juga perlu kan kita punya impian. Tapi aku nggak sesemangat ngobrol sama temen aku. Aku pengen loh semangatnya ngobrolnya sama kamu gitu. Ayo deh coba apa ya yang bisa diperbaiki di kita. Kan enak gitu. Di momen yang tepat ajak ngobrol pasangan Anda seperti itu gitu. Kan dia mulai akhirnya aku harus apa. Coba kamu cari-cari aja video YouTube yang kira-kira bisa membangun relationship dan impian pasangan. Dia mulai baca buku gitu loh Mas Teguh. Dia mulai beli kelas relationship itu yang, dia beli kelas loh. Gitu. Kan seneng ya ngelihatnya. Dia beli sendiri pakai duitnya sendiri gitu. Betul. Nah itu yang perlu Anda lakukan gitu. Jadi jujur, jangan dia mendem sendiri ya. Dipendem sendiri karena nggak jujur kan. Udahlah dia nggak akan ngerti mending gue sama temen gue. Nah itu dia, karena kita udah capek duluan Mas Fadli. Yes, gitu. Bukan capek duluan, Anda tuh males sebenarnya. Gitu. Males berusaha, udahlah. Kayak yang pasti lulus aja gitu kan, yang pasti dukung gue gitu. Akhirnya jarang pulang, males pulang, berantem gitu kan. Kalau pulang sama istri juga jadi jarang kan gitu ya. Iya, aslinya ya karena kitanya mungkin hampir pasti menurut saya ya, malas memperbaiki diri. Anda kan tahu risk versus rewardnya. Rewardnya hubungan Anda membaik dan Anda jadi sangat nyaman, sangat indah hubungannya. Ini mahal teman-teman. Risknya cuman antara Anda yang nggak mampu ngajak dia untuk berubah dengan Anda yang mampu ngajak dia untuk berubah. Skill itu doang loh, deket banget, risknya kecil banget. Itu aja Anda males gitu loh. Hubungan itu doang, cuman masalah, ajarin aja gitu, satu itu aja, betul. Skill untuk ngomong ke dia baik-baik itu bisa dipelajari. Tapi seringkali orang menyerah, udahlah gitu, udah kesel, udah males, udah capek gitu. Nah itu yang akhirnya memaklumi terlalu lama dan akhirnya tenggelam
Gitu. Jadi itu ya. Yes. Ya bisa seperti itu. Masalahnya kan yang toksik itu bukan cuman pacar atau mungkin bukan cuma mantan Anda gitu ya. Tapi ya yang toksik itu kan orang-orang yang kadang udah nggak bisa dibikin jadi mantan, Mas Teguh. Ayah Anda, masa ada mantan ayah? Oh, iya. Gitu kan nggak bisa. Apa kakak adik ya? Kakak, adik, Iya. atau om Anda yang kalau misalnya lebaran, tiap lebaran itu nyinyirin Anda gitu kan. Toksik ini om nih. Tante Ini gimana Anda, ya? jangan om lah. Om nanti kita om nih. Jangan Oh iya ya kita om. Tante Lu lah. om. Iya. Tante Anda gitu ya. Ditanyain kalau lebaran, aduh malas lah ketemu sama dia. Itu kan sebenarnya karena relationship-nya toksik. Iya. Itu red flag yang tadi kita sebut tuh, salah satunya tuh itu. Gitu. Kalau Anda udah malas ketemu sama dia, berarti toxic relationship-nya. Gitu. Nah, tapi kan lebaran, aduh kumpul lagi. Aduh ada dia lagi nih. Si tante kampret gitu kan. Nah, ya bedanya si tante ini nggak bisa diblok, Mas Teguh. Iya. Jadi gimana dong? Nah, itu yang kita perlu perbaiki. Ya ajak ngobrol tantenya gitu kan. Kalau menurut Anda worth it, akan ada hal-hal baik di masa depan yang bisa dikerjain bareng sama dia, ya diperbaiki hubungannya. Gitu. Di-share video ini ke dia. Kadang kalau ketemu tante ini kan, atau ketemu om ini, ketemu orang ini, langsung mulus perut saya. Mulus. Gitu ya kan. Oke. Gitu. Sip ya teman-teman ya. Jadi toxic relationship bisa diperbaiki. Ya. Statementnya bisa banget diperbaiki. Ya. Ini dia. Tapi ya harus dua arah, nggak bisa sendirian dong. Teman-teman perlu ngobrol sama siapapun yang jadi relationship itu, gitu ya. Anda sama kakak adik kandung, Anda sama ibu, sama ayah, gitu, sama papa mama, sama om tantenya sahabat, gitu kan, sama siapapun. Anda perlu dua arah memperbaiki dirinya. Kita ketemu di tengah, enggak yang sendirian, gitu. Jadi perlu ketemu di tengah dan perlu komitmen dua arah, gitu. Nggak bisa. Kalau teman-teman cuma satu-satunya orang di hubungan itu yang berusaha memperbaiki, itu namanya bukan perbaikan, itu penyiksaan namanya. Itu namanya penyiksaan emosional jangka panjang. Wah, bayangin Anda berusaha memperbaiki toxic relationship, udah 4 tahun belakangan ini Mas Fadli, itu sering Mas Teguh. Saya sering kali sedih gitu ya, ketika orang ditanya, udah berapa lama menurut Anda tersiksa sama hubungan ini? Wah Mas, aku nikah udah 15 tahun, kata dia. Lah, terus menurut Anda toxic relationship-nya terjadi dari umur berapa gitu kan? Biasanya ibu-ibu nih, mbak-mbak nih gitu kan. Udah dari tahun ketiga Mas kayaknya, sejak anakku lahir. Waduh, berarti 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu dia mentoleransi itu. Semua. Dia tersiksa secara emosional jangka panjang Mas Teguh. Ini harus diakhiri teman-teman. Gitu, jadi bisa teman-teman, tetapi ya Anda perlu membangun dengan sangat jelas komitmennya. Karena perubahan itu action, perubahan itu dilakukan dengan aktif gitu loh. Bukan pasif. Jadi benar-benar berkomitmen bersama dengan pasangan Anda. Misalnya kalau pasangan nih ya, hubungan toksiknya. Dengan sama-sama komitmen, janji, dan bukan cuma janji, tapi harus ada bukti usaha perubahannya. Usaha aja, hasil berubah mah tergantung kita sama Tuhan ya. Itu mah. Hasilnya Tuhan yang bantu tetap. Tapi usahanya itu bisa dikomitmenkan. Itu di tangan kita kontrolnya. Di tangan Anda dan pasangan maksudnya gitu ya. Jadi jangan cuma Anda yang berusaha. Kalau cuma dia yang berubah, kalau cuma misalnya gini, pernah nggak teman-teman coba misalnya nih ya, pacar Anda atau pasangan Anda gitu, Anda ancam, nih kalau misalnya kamu kayak gini terus aku pergi aja. Terus baru dia panik, baru dia pengen berubah. Itu mah bukan perubahan namanya. Itu cuma takut kehilangan supply. Takut kehilangan ATM. Takut kehilangan ATM-nya misalnya. Takut kehilangan pelukannya misalnya. Gitu. Iya. Ya. Jadi hati-hati ya. Anda nggak pengen pasangan yang seperti itu. Makanya yuk kita ajak dia membaik bareng-bareng. Gitu. Betul. Sip. Ya itu sih. Nasihat paling mahalnya adalah ya harus dua arah perbaikannya. Jadi ternyata ya hubungan yang sehat itu bukan berarti bebas konflik ya. Ya, hubungan yang sehat ada, itu bukan bebas konflik kecil tapi ada. Bebas dari rasa takut ya. Nah, dari jadi diri sendiri. Gue mau jadi diri sendiri gitu kan. Gitu. Rasa takut jadi diri sendiri itu yang bikin hubungan tidak sehat.
konflik mah sangat mungkin ada. Selalu ada. Nggak benar. apa-apa, bukan berarti hubungan harus bebas konflik, tapi tidak ada rasa takut untuk jadi diri sendiri. Wah, cocok dah. Gitu. Quotes of the day. Quotes of the day, oke. Oke. Sip, oke teman-teman ya. Sip Semoga, ya teman-teman. Yes, video ini bermanfaat buat teman-teman. Silakan ya share ke teman-teman tadi, ke tante tadi, ke om tadi. Ya. Yang menurut teman-teman tadi, aduh mulus perut gua, dia suruh tonton aja dulu gitu ya. Ya mudah-mudahan mereka sadar ya, dan Anda juga yang di-share sama siapapun yang nge-share video ini, Anda perlu berterima kasih karena dia sayang sama Anda. Iya, Gitu. Aslinya dia sayang dan masih pengen memperbaiki. Faktanya dia kirim video ini ke Anda, berarti dia sayang sama Anda. Yes. Gitu. Ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru sadar, oh ternyata itu bahaya ya Mas Fadli. Ternyata itu adalah sebuah red flag yang kayaknya harus diantisipasi ya. Saya ngalamin tapi saya pikir nggak apa-apa. Nah, itu Anda udah bagus banget kalau sadari itu. Mungkin orang lain perlu tahu supaya ada banyak lagi pengayaan red flag yang ada. Anda isi di kolom komentar. Apa kira-kira red flag yang barusan Anda sadar karena nonton video ini, wah aku udah punya nih Mas red flagnya, ternyata ini. Gitu, sehingga Anda sadar bahwa ada perbaikan yang perlu dilakukan. Gitu, komen ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Udah semua rasanya dari catatan saya. Thank you Mas Teguh, semoga bermanfaat teman-teman ya. Share videonya ke yang membutuhkan. Sampai ketemu di video berikutnya. See you and bye-bye. Jadi ini catatan dirimu ya. Catatan dirimu udah dari tadi ya kan? Cocok banget buat kita. Kita syutingin aja.